Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan SDIK PTIK, para pejabat utama, seluruh dosen, dan para mahasiswa yang dirahmati Allah. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tentu yang menjadi harapan, menjadi doa kita, semoga seluruh aktivitas yang kita laksanakan semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhaannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, yang pertama kali saya ucapkan selamat tahun baru Islam tahun 1422 Hijriah. Hari ini posisinya di tanggal 8 Muharram. Besok Jumat tanggal 9, hari Sabtu tanggal 10 Muharram. Nah, karena sekarang ini kita berada di tahun baru Islam tahun 1442 Hijriah, dan sekarang ini kita berada di awal bulan Muharram, maka tema kajian pada pagi hari ini judulnya Suro, makna dan filosofinya. Kita mungkin sering mendengar orang Jawa nyebut bulan Muharram itu dengan sebutan Suro, padahal Suro ini merupakan kependekan dari istilah berbahasa Arab Asyura. Jadi orang Arab nyebutnya Asyura, artinya bilangan atau tanggal 10. Mungkin karena orang Jawa nggak biasa makan kurma, yang dimakan gaplek, tiwul, kemudian Asyura ini menjadi Suro. Sama orang Arab nyebutnya syahadataini. Orang Jawa laki-laki sulit nyebut syahadataini, kemudian yang populer orang Jawa nyebutnya sekaten. Jadi sekaten itu dari bahasa Arab syahadataini. Baik, Suro makna aslinya adalah angka atau tanggal ke-10. Orang Arab nyebutnya Asyura. Sementara angka atau tanggal 9 orang Arab nyebutnya Tasu'a. Nah, yang menjadi persoalan, kenapa bulan Muharram itu lebih populer disebut Suro, yang artinya tanggal 10. Ternyata setelah kita kaji, Suro atau tanggal 10 Muharram itu terkait erat dengan persoalan teologis dan terkait erat dengan persoalan historis. Saya jelaskan dulu dari hubungannya Suro dengan persoalan teologis. Nabi Muhammad dan keluarganya dan umatnya ketika masih di Mekah, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, setiap ketemu Suro atau ketemu 10 Muharram, ternyata Nabi Muhammad selalu melakukan puasa. Keluarganya puasa, kaumnya puasa. Ini jauh sebelum Islam mendapatkan perintah wajib puasa Ramadan. Nah, sampai nanti kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah, Allah baru mewajibkan puasa Ramadan. Pertanyaannya, apakah puasa tanggal 10 Muharram sama Rasulullah ditinggalkan, tidak dilakukan? Ternyata enggak. Nabi terus melakukan. Bahkan
menjelang tahun ke-10 Hijriah, pas tanggal 10 Suro, 10 Muharram, nanti hari Sabtu, Nabi ketemu sahabat dan spontan Nabi nanya, sahabat, ingat hari ini hari Asyura, kalian puasa enggak? Sahabat jawab, sebetulnya kami mau puasa Nabi, cuman yang kami amati ternyata tiap tanggal 10 Muharram orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di Madinah, mereka jadikan hari itu sebagai hari istimewa, banyak diagungkan. Maka kami ini risih kalau ternyata hari yang kami lakukan, yaitu Suro, kami puasa, itu hari juga dirayakan besar-besaran oleh orang Yahudi dan Nasrani. Itu jawaban sahabat. Begitu sahabat ya begitu, Nabi bilang, la in bakitu ila qabilin la asuman natasiah. Ya sudahlah, kalau nanti umurku panjang sampai tahun depan, maka puasanya nanti kita rubah saja, tidak dilakukan di tanggal 10, tapi pindah maju satu hari, yaitu dilakukan di tanggal 9. Tanggal 9 itu bahasa Arabnya Tasu'a. Nah, ternyata belum kesampaian apa yang menjadi cita-cita Nabi, Rasulullah Muhammad keburu dipanggil Allah. Yang ini kemudian nanti memunculkan perdebatan. Terus yang sunnah untuk dilakukan puasa itu tanggal berapanya? Apa pindah di tanggal 9 sebagaimana menjadi cita-cita Nabi, ataukah tetap di tanggal 10-nya, atau tanggal 9 dan 10, atau bahkan tanggal 9, 10 dan 11. Nanti ternyata setelah kita kaji dalam kitab-kitab fikih, ulama dalam mazhab Hambali mereka pernah menemukan hadis riwayat Ibnu Abbas, katanya Nabi pernah berkata, pernah pesan Ibnu Abbas, biar beda dengan Yahudi, maka Nabi mengatakan begini, khalifu al-yahud bisaumi yaumin qablahu wa yaumin ba'dahu. Biar beda dengan orang-orang Yahudi, maka puasa Muharramnya nanti nambah satu hari setelah tanggal 10 dan nambah satu hari sebelum tanggal 10. Jadi kalau riwayat ini berarti yang sunnah puasa yang ditekankan di bulan Muharram ini, puasanya tanggal 9 Jumat besok, 10 Sabtu, 11 Ahad. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, khalifu al-yahud bisaumi yaumin qablahu. Ya sudahlah, biar beda dengan Yahudi, nanti tahun depan begitu kita ketemu bulan Muharram yang sunnah puasa tanggal, biar beda dengan Yahudi, tambahi satu hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada ulama yang mengatakan kembali saja yang sunnah dilakukan, kalau nggak bisa 2 hari atau 3 hari, yang dilakukan tanggal 10-nya. Jadi ini ragam pendapat ulama fikih menyikapi di bulan Muharram ini yang ditekankan puasa tanggal yang keberapa, silahkan dipilih. Sebetulnya Nabi juga pernah mengatakan di hadis lain, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyam fi syahril Muharram. Termasuk yang dianggap lebih utama untuk dilakukan puasa selain puasa wajib Ramadan, yaitu puasa di hari-hari bulan Muharram. Jadi mulai dari tanggal 1 sudah boleh, tanggal 2 boleh, tetapi yang ditekankan boleh milih tanggal 10, boleh 9, 10, boleh 9, 10, 11. Ini pandangan fikih. Dan apa yang dinyatakan ulama fikih ini sebetulnya nanti bisa dihubungkan dengan firman Allah di surat Al-Fajr. Di sana Allah mengatakan wal fajri walayalin asyr. Wal fajri, dan demi fajar, walayalin asyr, dan demi 10 hari. Nah, ulama kemudian ditanya, tafsir walayalin asyr itu 10 hari atau 10 malam itu hari yang mana, di bulan apa? Ternyata kalau kita rangkum, walayalin asyr ini nanti merujuk kepada 10 hari. Misalnya tanggal 21 sampai 30, 10 hari akhir bulan Ramadan,
Yang kedua, pendapat yang kedua tanggal 1 sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan pendapat yang ketiga tanggal 1 sampai 10 bulan Muharram yang sekarang ini kita berada. Nah, nanti ada juga ulama yang kritis. Oke, dari 10 hari itu kalau yang dilihat waktu siangnya yang paling utama 10 hari bulan yang mana? Ulama jawab kalau yang dilihat waktu siangnya yang paling utama itu 10 hari bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Kenapa ini dipandang lebih utama? Dijawab karena di bulan Dzulhijjah itu kita ketemu tanggal 8 namanya tarwiyah, sunnah puasa juga. Kita ketemu tanggal 9 namanya Arafah. Bagi yang haji tanggal 9 itu mereka wukuf, bagi yang enggak haji mereka sunnah puasa Arafah. Kemudian tanggal 10-nya kita ketemu lebaran Idul Adha, pagi sholat Id dengerin khutbah, setelah selesai dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Ini alasan yang kemudian dipegangi ulama kenapa waktu siang dari tafsir walayalin asr yang paling utama adalah siangnya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, terus kalau yang dilihat waktu malamnya 10 malam yang paling istimewa itu jatuh di bulan apa? Nah, kalau ini pertanyaannya ulama jawab 10 malam yang paling istimewa jatuh di bulan Ramadan, bukan di bulan Dzulhijjah, bukan bulan Muharram, tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kenapa kok ini dipandang istimewa? Dijawab karena 1 hari dari 10 hari akhir Ramadan itu ada peluang kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau kita pas ibadah di malam akhir 10 Ramadan kemudian dapat Lailatul Qadar, maka ibadah semalam itu keutamanya dipandang lebih baik beribadah terus menerus selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, sekian menit dalam posisi ibadah terus. Kalau kita dapat pensiun itu tabungan amalnya tentu banyak, tapi ya jangan terus berhenti nggak beribadah. Baik, itu. Nah, Syura atau Asyura secara historis ini berhubungan dengan peristiwa berdarah-darah. Tepatnya 10 Muharram tahun 61 Hijriyah di Padang Karbala. Karbala itu sekarang menjadi nama kabupaten, satu wilayah yang berada di Irak, di mana cucu Rasulullah yang disayang yang bernama Sayyidina Husain bersama keluarganya setelah Sayyidina Husain pulang ibadah haji, belum hilang rasa capeknya, ditipu oleh Yazid yang mengaku sebagai khalifah. Yazid ini anaknya Muawiyah, sahabat Muawiyah itu dulu yang pernah mengkudeta Sayyidina Ali. Karena Muawiyah menjadi penguasa, Muawiyah wafat, kekuasaannya diteruskan anaknya. Dan begitu Yazid melihat masih ada cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain, Yazid merasa kedudukan dia sebagai khalifah seakan-akan ada pesaingnya. Dia nggak mau ada pesaingnya, dia ingin kewibawaannya tunggal, tidak dibayang-bayangi cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain. Akhirnya apa? Yazid merencanakan satu tindakan jahat, pura-pura ngundang Sayyidina Husain yang katanya mau dibaiat, padahal di Karbala Yazid sudah menyiapkan pasukan khusus, ada yang menyebut jumlahnya 4.000 orang, dipimpin Jenderal Ziyad. Jenderal Ziyad sudah juga menyiapkan pasukan khusus dengan memberikan iming-iming, siapa nanti yang bisa membunuh Sayyidina Husain bersama keluarganya dengan membawa bukti kepala masing-masing, itu artinya dibunuh sambil dipenggal, maka akan dapat hadiah yang besar. Singkat cerita, begitu Sayyidina Husain bersama keluarganya nyampe Karbala, dihadang pasukan terlatih sebanyak 4.000 orang, semuanya dihabisin dalam posisi kepala terpenggal. Untung anaknya Sayyidina Husain yang masih balita, namanya Ali Zainal Abidin, hari itu lagi sakit meriang dalam satu versi sejarah ya, yang kemudian dia nggak keluar dari kemah, didampingi pembantu perempuannya, maka Sayyidina Ali Zainal Abidin ini selamat, tidak ikut terbunuh. Jadi semuanya tewas, semuanya dipenggal.
Setelah dipenggal, Sayyidina Husain kepalanya diambil, dibawa lari ke tengah pasukan, dibuat main bola, tendang sana tendang sini. Jadi kalau orang-orang tua dulu nggak suka permainan bola, itu karena yang terekam dalam memorinya, dia seakan-akan melihat bagaimana kekejaman pasukan Yazid membuat kepala Sayyidina Husain dibuat mainan bola, tendang sana tendang sini. Setelah bosen, kepala diambil, tancepin tombak, taruh depan gapura kerajaan sampai 3 hari. Untungnya ada umat Islam yang merasa miris, nggak tega, kepala itu dicolong, diambil, disatukan dengan jasadnya. Dalam satu versi, kepala jasad ini kemudian dikuburkan di wilayah Karbala. Di Karbala itu konon sekarang ada masjid dinamai Masjid Sayyidina Husain. Dari dalam masjid itu ada makamnya Sayyidina Husain. Versi yang kedua, kepala jasad disatukan, dibawa lari ke Kairo, ke Mesir. Jadi kalau bapak ibu nanti main ke Al-Azhar, lama, depannya ada jalan raya, rame banget. Bawah jalan raya itu ada terowongan tempat kita jalan. Begitu sampai ujung terowongan, ketemu pasar tempat jualan souvenir. Di pinggir pasar itu ada 2 masjid. Satu Masjid Fatimah, 2 Masjid Sayyidina Husain. Nah, yang Masjid Sayyidina Husain itu diyakini dalamnya ada makamnya Sayyidina Husain, yang ziarah banyak, ribuan, ganti-ganti, datang pergi, dan yang saya tahu kuburan yang paling ramai peziarah dari tokoh-tokoh Islam yang reputasinya dunia adalah kuburannya Sayyidina Husain ini. Jadi di Mesir itu ada kuburannya Imam Syafi'i, ada kuburannya Syekh Ataullah yang ngarang kitab Hikam itu, ada kuburannya Syekh Zakaria Ansori, ada kuburannya pengarang sarahnya kitab Sahih Al-Bukhari Ibnu Hajar. Tapi sepi ini, makam-makam ini sepi. Begitu kita ketemu makamnya yang diduga ada Sayyidina Husain, paling rame, paling banyak peziarahnya. Nah, versi yang ketiga, kepala dan jasad ini dibawa lari ke Damaskus, ke Syria, dikuburkan di sana. Cuman makom-makom para wali, para ulama yang ada di Damaskus itu umumnya sudah hancur, dibom sama ISIS. Jadi kalau kita misalnya mau ziarah ke makomnya Imam An-Nawawi yang dari Damaskus itu udah tidak lagi tampilannya seperti dulu sebelum ada ISIS, rusak. Jadi seperti itu. Nah, saya pernah baca buku, cuman lupa judulnya. Ada satu versi sejarah pada saat kepala dan jasad Sayyidina Husain dibawa ke Damaskus, itu melewati sekian gereja. Karena bawanya malam hari sambil nangis, ribut, kelihatan gemuruh di jalan. Sampai pendeta itu sama keluar nengok, ada apa itu? Kok Anda ribut-ribut begini? Apa yang Anda bawa? Yang kami bawa adalah jasadnya Sayyidina Husain. Emang kenapa Sayyidina Husain? Diceritain semua sejarahnya. Sampai cerita dipenggal, kemudian dibuat main bola. Akhirnya pendeta itu nawar, bisa enggak kepala dan jasadnya Sayyidina Husain semalam saja biar ada di sini, di tempat ibadah kami, besok pagi silahkan Anda bawa lagi ke Syria. Nah, ini para sahabat akhirnya ternyata menyetujui. Kemudian jasad Sayyidina Husain itu dibawa ke rumah ibadah mereka. Terus setelah nyampe, darah yang masih netes, masih itu dibersihkan, disisiri, dikasih minyak wangi, sambil orang-orang itu ngadu, kok bisa itu para penjahat yang membantai Sayyidina Husain ngaku muslim, padahal Sayyidina Husain adalah cucu Nabi yang paling disayangi, kok perlakuannya begitu? Kami-kami saja yang agamanya nggak sama dengan yang membantai Nabi merasa prihatin, merasa terenyuh, dan tidak rela cucu baginda Nabi diperlakukan seperti itu. Dibersihin mukanya, dikasih air hangat, kasih parfum sampai bersih, dan kemudian pagi hari dibalikin lagi, kemudian dibawa ke Damaskus. Tolong nanti kalau Bapak Ibu menemukan versi sejarah ini, saya dikabari, saya lupa judulnya apa karena udah lama baca sejarah itu. Itu peristiwa tragedi Karbala yang jatuh tanggal 10 Muharram. Nah, apa yang terjadi di Karbala 10 Muharram ini kemudian terbawa dalam tradisi orang Jawa. Begitu ketemu bulan Muharram, orang Jawa dulu itu tidak ada yang mau mengadakan walimatul arus, pesta pora untuk merayakan pengantin baru. Kalau Syawal kan banyak kondangan, banyak yang nikah. Begitu ketemu Syuro Muharram, orang Jawa nggak mau mengadakan acara pernikahan.
Nah, banyak yang kemudian menuduh, memfitnah, itu memang orang Jawa kelakuannya suka takut sama Roro Kidul, takut sama pendunggu ini, pendunggu itu, sehingga nggak mau ngadain walimatul arus di bulan Muharram. Itu bid'ah, itu khurafat, tuduhan orang baru yang nggak ngerti sejarah itu. Padahal bagi orang Jawa, kenapa di bulan Muharram sepi kondangan, nggak ada yang nikahan, nggak ada yang pesta pora? Itu alasannya bukan karena ketakutan dengan Roro Kidul, juga bukan karena ada alasan misalnya ayat atau hadis Nabi, bukan. Tapi orang Jawa itu hanya merasa sungkan, merasa nggak enak. Hari di mana baginda, cucu baginda dibantai, mereka sedih, kok kita senang-senang bergembira. Hanya begitu saja. Itu artinya kalau ada orang tetap ngotot, nekat di bulan Muharram mengadakan walimah, ya nggak dosa, ya nggak haram, boleh-boleh saja. Nggak ada yang larang secara agama, cuman nggak elok. Wong lagi sedih kok malah senang-senang pesta, alasannya itu loh. Jadi jangan sekali-kali orang Jawa difitnah nggak mau ngadain walimah di bulan Suro, bulan Muharram karena takut dengan Roro Kidul. Nggak ada urusan dengan Roro Kidul, dan orang Jawa nggak pernah takut dengan Roro Kidul, dilawan. Jadi tolong nih para dai-dai yang baru pulang ini, jangan sekali-kali memfitnah orang Jawa nggak mau ngadain walimah di bulan Muharram karena takut Roro Kidul. Nggak ada urusan dengan Roro Kidul. Mereka nggak mau mengadakan walimah, nggak ada undangan nikah, itu sekedar teposiliro, rasa-rasanya nggak elok. Hari di mana umat Islam berkabung, loh kok kita malah senang-senang makan-makan enak. Jadi hanya alasannya itu. Artinya kalau tetap nekat Suro ini mau ngadain acara pernikahan, boleh-boleh saja, nggak dosa juga nggak haram, dan orang Jawa juga tahu itu. Jadi jangan sampai kemudian orang Jawa difitnah oleh dai-dai yang baru pulang tuh, merasa sok pinter, nganggap itu dianggap khurafat, dianggap abatil dan sebagainya. Silakan aja kalau kamu mau nikah di bulan Suro, nggak apa-apa, nggak dosa juga nggak haram. Nah, cuman mentolo aja namanya, nggak punya nurani, nggak punya perasaan. Wong cucu Nabi di hari itu lagi sedih berkabung, kok tetap pesta. Oke, itu sisi historis. Nah kemudian karena Sayyidina Husain tewas, anaknya masih hidup yang umurnya masih kurang lebih 4 tahun 5 tahun, oleh kelompok tertentu tanggal 10 Muharram atau Suro itu kemudian dijadikan hari anak yatim sedunia. Nah, sekarang udah mulai banyak itu spanduk hari anak yatim 10 Muharram. Siapa yang pertama kali bikin hari anak yatim? Kira-kira orang mana? Kelompok apa? Yang jelas hari anak yatim itu nggak ada dasarnya dari Quran, nggak ada dasarnya dari hadis. Itu hanya melihat fakta sejarah, karena Sayyidina Ali Zainal Abidin kehilangan bapaknya menjadi yatim, maka oleh kelompok tertentu, saya nggak usah sebut nama kelompoknya, hari itu kemudian dijadikan hari anak yatim. Yang sebetulnya kita menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, nggak usah nunggu tanggal 10 Muharram. Kapan menyayangnya? Setiap saat, sehari-hari, tiap minggu, tiap bulan. Tapi Pak, kalau nggak disebut hari anak yatim nanti banyak orang lupa nggak nyantuni anak yatim. Ya silakan saja kalau memang alasannya begitu. Tapi yang pasti menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim itu sudah disuruh oleh Nabi. Itu ada dalam Al-Quran jauh sebelum terjadi peristiwa Karbala 10 Muharram 61 Hijriyah. Jadi silakan Bapak Ibu siapkan dana. Ya kalau nggak bisa tiap hari nyantuni anak yatim, nggak bisa tiap minggu, minimal setahun sekali silahkan itu. Apa sekedar membantu bayar SPP, atau sekedar membuat mereka senang diundang makan-makan yang enak, atau santunannya bentuk yang lain. Jadi pernah Nabi Muhammad itu mengatakan begini, wahai sahabat, kalau kamu pengen nanti di surga, duduk jejer dengan aku seperti jejernya ibu jari sama telunjuk. Silahkan santuni anak yatim. Ana wakafil yatim fil jannah hakadha. Aku, kata Nabi, nanti akan duduk jejer dengan orang-orang yang suka menyantuni anak yatim, jejernya seperti ibu jari dengan telunjuk. Itu pernah dinyatakan Nabi. Pernah juga ada sahabat mendatangi Nabi, ngaku, Nabi, saya ini kok ngerasa hati saya sesak, hati saya keras, sudah begitu rezekiku seret. Kira-kira
apa yang harus aku amalkan, apa yang semestinya aku kerjakan biar hatiku lunak, lembut, dan rezekiku dimudahkan oleh Allah. Ternyata jawaban Nabi apa? Imsah ra'sal yatim wa at'imhu ta'ama ma akala ibnuka wa banatuka. Yaitu santuni anak yatim, kasih anak yatim itu makanan yang biasa dimakan anak-anakmu. Kalau kamu bisa melakukan itu, maka layin kolbak wadud roku hajatuk. Kalau kamu bisa melakukan itu, hatimu nanti akan menjadi luput dan kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah. Jadi resep yang paling mudah biar hati kita lembut, tidak mudah marah, nggak gampang emosi, belajar ilmunya mudah diserap, pada saat yang sama rezeki kita biar longgar, resepnya ternyata suruh menyayangi dan menyantuni anak yatim. Nah, terakhir di Quran Allah juga mengingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yakhudzu ala ta'amil miskin, di surat Al-Maun. Jadi kata Allah, jangan ngaku sebagai orang muslim, jangan ngaku sebagai orang mukmin kalau kamu ternyata suka menghardi anak yatim. Lah pantasnya orang seperti itu disebut apa? Sebagai pendusta agama. Jadi orang yang suka menghardi anak yatim, ngelarang orang lain ngasih makan kepada orang miskin, itu sebutannya bukan muslim, bukan mukmin, tapi disebut Al-Quran sebagai pendusta agama. Inilah penjelasan singkat tentang makna dan filosofi surah. Insya Allah kalau di sini boleh lihat televisi, besok pagi jam 6 saya di El Sinta TV nyeritain yang ini tadi. Jadi yang besok di TV pagi ini sudah saya sampaikan ke Bapak dan Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Mari kita tutup taklim pagi ini dengan sama-sama berdoa bersama. Diawali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma ya Allah, la tada' fi masjidina hadha dhanban illa ghafartah, wala usran illa yasartah, wala hamman illa farastah, wala maridan illa safaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.